Assalamualaikum Sobat Muslim, gimana puasanya hari ini? Mudah-mudahan lancar ya. Puasa Ramadan ini bukan cuma tahan lapar dan haus, tapi bagaimana kita melakukannya dengan baik dan benar agar bisa diterima Allah. Itu mesti ada ilmu yang harus kita pahami dulu Sobat. Sejak kapan kalian tahu hukum wajib, makruh, mubah maupun sunnah bahkan haram dalam puasa Ramadan? Nah di sini saya akan infokan secara singkat agar kita paham dan tidak sekedar berpuasa tanpa tahu ilmunya. Yang pertama, apa itu puasa dan kenapa kita harus berpuasa? Puasa itu menahan diri dari segala yang membatalkan dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari dengan berniat karena Allah. Puasa itu perintah Allah, jadi wajib untuk dilaksanakan agar menjadi muslim yang bertakwa. Lalu, siapa yang wajib berpuasa? Tentunya orang muslim. Dia sudah baligh atau dewasa, berakal dan tidak ada halangan baginya secara syariat. Kemudian ada syarat sahnya puasa, yaitu orang muslim yang tamis yang sudah bisa membedakan baik dan buruk, berakal sehat dan tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Ada beberapa rukun dalam puasa, diantaranya niat di dalam hati dengan bersungguh-sungguh yang dilakukan di malam hari atau paling lambat sebelum subuh. Dan ini bacaan niatnya ya, biasanya dibaca setiap selesai sholat tarawih. نويت صوم غد أداء فرض الشهر رمضان هذه السنة لله تعالى. Rukun puasa yang berikutnya sudah tentu menahan diri dari hal yang membatalkan puasa, termasuk juga yang bisa membatalkan pahala puasanya. Nah, yang berikutnya, apa aja yang membatalkan puasa? Cukup banyak sih. Di antaranya, makan dan minum dengan sengaja, memasukkan benda ke dalam lubang-lubang yang ada pada tubuh kita, muntah dengan sengaja, haid atau nifas, tiba-tiba menjadi gila atau murtad dan jima dan istimna atau onani. Sementara pahala puasa bisa terhapus dengan sebab melakukan perbuatan maksiat atau lalai terhadap perintah Allah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sunnah-sunnah puasa. Apa aja sih? Ini dia daftarnya. Yang pertama, biasakan makan sahur. Sunnah yang sangat ditekankan sekali oleh Rasulullah sebab di dalam sahur ada keberkahannya. Kemudian menyegerakan berbuka puasa ketika waktunya tiba. Lalu sebisa mungkin menjauhi segala bentuk maksiat, termasuk mengurangi hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi menguras tenaga. Lalu sunnah yang berikutnya yaitu berdoa setiap saat berbuka puasa dan bersedekah, termasuk menjamu orang untuk berbuka puasa. Kemudian bersiwak atau menyikat gigi selepas sahur menjelang subuh dan memperbanyak ibadah sunnah seperti membaca Al-Quran atau i'tikaf di masjid. Sementara bagi suami istri yang jima di malam hari, hendaknya mandi junub sebelum fajar dan lain sebagainya. Kalau masih ada yang kurang, bisa tolong tambahkan di kolom komentar ya sob. Perbuatan yang sebaiknya kita hindari itu disebut makruh, sementara yang dilarang disebut haram. Contoh yang makruh saat puasa, diantaranya tidak makan sahur, terlalu banyak tidur, bermain game atau nonton tayangan digital sampai lupa waktu, gosok gigi siang hari, berbincang pada hal yang tidak bermanfaat, memandangi lawan jenis bahkan berkhalwat, berduaan pada yang bukan mahramnya, sembari menunggu waktu berbuka puasa, itu termasuk juga yang diharamkan. Selain itu, ghibah, fitnah, mengadu domba, caci maki dan segala sesuatu yang mengandung maksiat kepada Allah adalah haram dan berpotensi merusak kesempurnaan pahala puasa, bahkan berdosa. Na'udzubillah min zalik. Semoga kita terhindar dari perilaku demikian. Baiklah Sobat Muslim yang budiman, setelah memahami apa itu puasa, kenapa diwajibkan puasa Ramadan, sampai hukum-hukumnya kini telah sampai pada bagian akhir. Tentang hutang puasa. Nah ini, kalau kalian punya hutang puasa Ramadan sebelumnya, ya wajib menggantinya sebelum Ramadan berikutnya. Kalau sengaja menunda tanpa alasan atau tanpa ada uzur yang dibenarkan syariat, selain bayar qadha, kalian juga harus bayar fidyah ya sob, termasuk yang ada halangan dalam berpuasa. Islam sudah memberikan solusinya, seperti orang yang sakit parah yang sulit disembuhkan, orang tua yang lemah, orang yang bepergian jauh, dan bukan untuk bermaksiat, ibu yang sedang hamil atau menyusui maupun para pekerja berat yang tidak bisa ditinggalkan. Itu semua diperbolehkan untuk tidak berpuasa, namun tetap ada aturannya ya sob. Apakah hanya diwajibkan membayar qadha, atau hanya fidyah, atau keduanya? Insya Allah akan saya informasikan di lain kesempatan. Jadi, sekian dulu video tentang puasa Ramadannya ya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like and subscribe. Semoga bermanfaat dan ingat, selalu tunaikan sholat. Wassalamualaikum.